Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. 4.5 menganalisa karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, asimtot, dan perubahan grafik fungsinya akibat dari transformasi. Pernahkah kalian mendatangi suatu tempat seperti mall dan kalian melihat tarif parkirnya? Parkir untuk mobil 1 jam pertama itu 4.000 dan untuk jam berikutnya adalah 3.000. Sehingga jika seseorang memarkir mobilnya selama 3 jam, maka dia harus membayar biaya parkirnya sebesar 10.000. Nah, proses perhitungan parkir tersebut merupakan salah satu aplikasi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain dari penerapan fungsi adalah jarak dan kecepatan. Setiap orang yang berjalan untuk berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya tentu memiliki kecepatan. Nah, saat berjalan, seseorang bisa mempercepat, memperlambat, bahkan berjalan dengan kecepatan tetap. Nah, dalam fungsi, kecepatan yang dipakai yaitu pada saat kecepatannya tetap atau konstan. Saat seseorang mulai berjalan, kemungkinan kecepatannya akan dipercepat atau diperlambat. Di lain pihak, tentu saja ada waktu di saat kecepatan mulai konstan. Kecepatan konstan itulah yang berlaku dalam suatu fungsi. Dengan demikian, jarak yang ditempuh pejalan tersebut yang merupakan suatu fungsi. Konsep relasi dan fungsi. Konsep fungsi merupakan hal yang penting dalam berbagai cabang matematika. Pengertian fungsi dalam matematika berbeda dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian sehari-hari, fungsi adalah guna atau manfaat. Kata fungsi dalam matematika sebagaimana diperkenalkan oleh Leibniz digunakan untuk menyatakan suatu hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan, sehingga fungsi dapat dikatakan merupakan hal yang istimewa dari suatu relasi antara dua himpunan. Untuk memahami konsep fungsi, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Setiap orang dari kalian pasti punya nomor sepatu, nomor celana, atau nomor baju masing-masing. Misalnya, ukuran sepatu Ardi adalah 39, Dani adalah 40, Akil adalah 42, Rano adalah 40, dan Dian adalah 34, Rani adalah 35, dan Dewi 33. Setiap orang memiliki ukuran unik atau tunggal, dan beberapa orang bisa memiliki ukuran sepatu yang sama, misalnya Dani dan Rano. Tetapi tidak ada orang yang memiliki ukuran sepatu lebih dari satu. Kita menyatakan hubungan atau relasi ini sebagai fungsi dan dapat digambarkan pada diagram panah berikut. Hubungan tersebut dapat juga dituliskan dalam bentuk pasangan berurut, Ardi 39, Dani 40, Akil 42, Rano 40, Dian 34, Rani 35, Dewi 33. Nah, hubungan antara Ardi dengan angka 39 adalah nomor sepatu yang digunakan. Begitu juga hubungan Dani, Akil, dan nama-nama lain yang ada pada himpunan A dengan angka-angka yang ada pada himpunan B dari gambar diagram panah di atas, hubungan nomor sepatu yang digunakan. Jadi, dua himpunan di atas dihubungkan oleh aturan nomor sepatu dan garis panah yang menghubungkan anggota kedua himpunan. Contoh, dalam rangka Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi SMA XYZ mengirimkan beberapa orang siswanya untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten dari 9 cabang yang akan dilombakan, yaitu bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, badminton, tenis lapangan, tenis meja, dan catur. SMA XYZ meloloskan 6 siswanya untuk mewakili tim kabupaten dalam 6 cabang yang dilombakan, yaitu Eko untuk cabang bola basket, Fahri untuk bola kaki dan futsal, Bianca dan Ratna untuk bola voli, Jarwo untuk badminton, dan Awi untuk tenis meja. Pak Alam sebagai guru olahraga yang membimbing siswa ikut seleksi akan membuat laporan kepada kepala sekolah dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius. Bagaimana bentuk laporan yang akan dibuat oleh Pak Anam? Alternatif penyelesaian untuk pasangan berurutnya yaitu Eko basket, Fahri bola kaki, Fahri futsal, Bianca bola voli, Ratna bola voli, Jarwo badminton, Awi tenis meja. Dan untuk diagram panah dan diagram kartesius dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar. Dari paparan dan contoh di atas, kita dapat menemukan definisi dari relasi, yaitu misalkan A dan B adalah himpunan, relasi dari A ke B adalah aturan atau pengaitan pemasangan anggota A dengan anggota-anggota B.
Perhatikan contoh 1.1, terlihat bahwa tanda panah mengarah dari anggota himpunan siswa yang terpilih seleksi ke anggota cabang olahraga. Himpunan yang anggotanya akan dipasangkan pada contoh 1.1 yaitu himpunan siswa disebut daerah asal domain. Himpunan cabang olahraga yang akan diikuti disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan yang anggotanya adalah anggota daerah kawan yang memiliki pasangan di daerah asal disebut daerah hasil atau rank. Himpunan daerah asal atau domain pada contoh 1.1 adalah Eko, Fahri, Bianca, Ratna, Jarwo, Awi. Himpunan daerah kawan atau kodomain adalah bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, catur, tenis lapangan, tenis meja, badminton. Daerah hasilnya atau rank adalah bola basket, bola voli, bola kaki, futsal, tenis meja, badminton. Dari pembahasan persoalan tadi, kita dapat merumuskan definisi. Untuk daerah asal atau biasa disebut dengan domain suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Untuk daerah kawan atau biasa disebut dengan kodomain suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang tepat. Daerah hasil atau biasa disebut rank suatu relasi adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan kodomain yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Fungsi. Coba kalian perhatikan gambar diagram panah di bawah ini. Pada gambar A, semua anggota himpunan P memiliki pasangan anggota himpunan Q. Semua anggota himpunan P memiliki pasangan tunggal dengan anggota himpunan Q, dan semua anggota himpunan Q memiliki pasangan dengan anggota himpunan P. Pada gambar B, semua anggota himpunan P memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q. Ada anggota himpunan P yang berpasangan dengan dua buah anggota himpunan Q. Dan ada anggota himpunan Q yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan P. Pada gambar C, semua anggota himpunan P memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q. Ada anggota himpunan P yang berpasangan dengan dua anggota himpunan Q, dan semua anggota himpunan Q memiliki pasangan dengan anggota himpunan P. Pada gambar D, semua anggota himpunan P memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q. Semua anggota himpunan P memiliki pasangan yang tunggal dengan anggota himpunan Q, dan ada anggota himpunan Q yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan P. Pada gambar E, ada anggota himpunan P yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q, ada anggota himpunan P yang berpasangan dengan semua anggota himpunan Q, dan semua anggota himpunan Q memiliki pasangan dengan anggota himpunan P. Pada gambar F, ada anggota himpunan P yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q, dan ada anggota himpunan Q yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan P. Relasi yang ditunjukkan diagram panah pada gambar A, B, dan C merupakan contoh fungsi. Nah, syarat sebuah relasi menjadi fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua anggota himpunan P memiliki pasangan dengan anggota himpunan Q, dan semua anggota himpunan P memiliki pasangan tunggal dengan anggota himpunan Q. Berdasarkan contoh di atas, kita temukan definisi fungsi sebagai berikut, yaitu misalkan A dan B himpunan, fungsi F dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Notasi fungsi. Jika F suatu fungsi yang memetakan atau memasangkan setiap X anggota himpunan A, di mana X anggota dari A, dengan tepat satu Y anggota himpunan B, maka dapat ditulis F memetakan X ke Y disebut dengan bayangan X oleh fungsi F dan dinyatakan dengan Fx. Jadi Fx adalah nilai Y untuk sebuah nilai X yang diberikan, sehingga dapat ditulis Y sama dengan Fx, yang berarti bahwa Y adalah fungsi dari X. Dalam hal tersebut, nilai dari Y bergantung pada nilai X, maka dapat dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Contoh, diketahui F memetakan A ke B dan dinyatakan oleh rumus Fx sama dengan 2x dikurang 1. Jika daerah asal A ditetapkan sebagai berikut, maka A tentukan F0, F1, F2, F3, dan F4. Yang B, gambarlah grafik fungsi.
Y sama dengan fx sama dengan 2x min 1 dalam bidang kartesius, dan C tentukan daerah hasil dari fungsi f. Untuk penyelesaian A, fx sama dengan 2x dikurang 1, maka f0 sama dengan negatif 1, f1 sama dengan 1, f2 sama dengan 3, f3 sama dengan 5, f4 sama dengan 7. B. Grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan 2x min 1 dapat dilihat pada gambar berikut. C. Untuk daerah hasil fungsi f atau RF sama dengan himpunan dari y lebih besar atau sama dengan negatif 1 kurang dari atau sama dengan 7, di mana y anggota dari R. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama adalah fungsi surjektif. Suatu fungsi f memetakan a ke b disebut fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi kepada jika dan hanya jika daerah hasil fungsi f sama dengan himpunan b atau RF sama dengan b. Contoh, A himpunan 1, 2, 3, 4 dan B himpunan A, B, C. Fungsi f memetakan a ke b dinyatakan dalam pasangan terurut f sama dengan 1A, 2C, 3B, 4C. Tampak bahwa daerah hasil fungsi f adalah RF, yakni himpunan dari A, B, C, dan RF sama dengan B. Maka fungsi adalah fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi kepada. Fungsi f memetakan a ke b disebut fungsi into atau fungsi ke dalam jika dan hanya jika daerah hasil fungsi f merupakan himpunan bagian murni dari himpunan B atau RF subset dari B. Fungsi injektif. Fungsi f memetakan a ke b disebut fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap A1, A2 anggota A dan A1 tidak sama dengan A2 berlaku FA1 tidak sama dengan FA2. Contoh, jika A himpunan dari 1, 2, 3 dan B himpunan dari A, B, C, maka fungsi f memetakan a ke b dinyatakan dalam pasangan terurut f himpunan dari 1A, 2B, 3C. Tampak bahwa tiap anggota A yang berbeda mempunyai peta yang berbeda di B. Fungsi f adalah fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi bijektif. Fungsi f memetakan a ke b disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi f sekaligus merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Contoh, A himpunan dari 1, 2, 3 dan B himpunan dari A, B, C. Fungsi f memetakan a ke b dinyatakan dalam pasangan terurut f 1A, 2C, 3B. Tampak bahwa fungsi f adalah fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Maka fungsi f adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Operasi aljabar pada fungsi. Untuk memahami operasi aljabar pada fungsi, coba kalian amati masalah berikut. Seorang pengrajin miniatur menerima pesanan pembuatan miniatur dan aksesoris tempat penyimpanannya. Harga untuk membuat miniatur saja F1 biayanya itu 75.000 per buah. Mengikuti fungsi F1X sama dengan 75.000X ditambah 5.000. Jika akan membuat lengkap dengan aksesoris tempat penyimpanannya, maka biaya tambahannya yaitu F2 yaitu 25.000 per buah mengikuti fungsi F2X sama dengan 25.000X ditambah 1.000 dengan X banyaknya miniatur yang dibuat. Maka yang A, berapa biaya untuk membuat 10 buah miniatur lengkap dengan aksesoris penyimpanannya? Dan B, tentukan selisih biaya pembuatan miniatur dengan aksesoris penyimpanannya jika banyaknya miniatur yang dibuat adalah 5 buah. Alternatif penyelesaian. Fungsi biaya pembuatan miniatur F1X sama dengan 75.000X ditambah 5.000. Fungsi biaya pembuatan aksesoris F2X sama dengan 25.000X ditambah 1.000. A. Biaya untuk membuat miniatur lengkap dengan aksesorisnya adalah F1X ditambah F2X sama dengan 75.000X ditambah 5.000 ditambah 25.000X ditambah 1.000 sama dengan 100.000X ditambah 6.000. Total biaya untuk membuat 10 buah miniatur lengkap dengan aksesorisnya adalah F1 10 ditambah F2 10 sama dengan 100.000 dikali 10 ditambah 6.000.
Jadi total biaya untuk membuat 10 miniatur lengkap dengan aksesorisnya adalah 1.006.000. B. Selisih biaya pembuatan miniatur dengan aksesorisnya adalah F1X dikurang F2X sama dengan 75.000X ditambah 5.000 dikurang 25.000X ditambah 1.000 sama dengan 50.000X ditambah 4.000. Selisih biaya pembuatan miniatur dengan aksesorisnya adalah F15 dikurang F25 sama dengan 50.000 dikali 5 ditambah 4.000 sama dengan 254.000. Jadi selisih biaya pembuatan 5 buah miniatur dengan aksesorisnya adalah 254.000. Operasi aljabar pada fungsi didefinisikan sebagai berikut. Jika F suatu fungsi dengan daerah asal df dan G suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Jumlah F dan G ditulis F ditambah G didefinisikan sebagai F ditambah Gx sama dengan Fx ditambah Gx dengan daerah asal D, F ditambah G sama dengan df iris dari dg. Selisih F dan G ditulis F dikurang G didefinisikan sebagai F dikurang Gx sama dengan Fx dikurang Gx dengan daerah asal D, F dikurang G sama dengan df iris dg. Perkalian F dan G ditulis F dikali G didefinisikan sebagai F dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx dengan daerah asal D, F kali G sama dengan df iris dg. Pembagian F dan G ditulis F per G didefinisikan sebagai F per Gx sama dengan Fx per Gx dengan daerah asal D, F per G sama dengan df iris dg. Contoh, diketahui fungsi F dan G ditentukan dengan rumus Fx sama dengan 2x dikurang 10 dan Gx sama dengan akar 2x dikurang 1. Maka, tentukan nilai fungsi-fungsi berikut, kemudian tentukan daerah asalnya. A. F ditambah Gx, B. F dikurang Gx, C. F dikali Gx, D. F per Gx. Alternatif penyelesaian, daerah fungsi Fx sama dengan 2x dikurang 10 adalah df x anggota dari bilangan real. Daerah fungsi Gx sama dengan akar dari 2x dikurang 1 adalah dg, di mana x lebih besar atau sama dengan setengah, di mana x anggota dari bilangan real. A. F ditambah Gx sama dengan Fx ditambah Gx sama dengan 2x dikurang 10 ditambah 2 akar dari 2x dikurang 1. Daerah asal fungsi F ditambah Gx adalah df ditambah G sama dengan df iris dg sama dengan x lebih besar atau sama dengan setengah, di mana x anggota dari bilangan real. B. F dikurang Gx sama dengan Fx dikurang Gx sama dengan 2x dikurang 10 dikurang akar dari 2x dikurang 1. Dan daerah asal fungsi F dikurang Gx adalah df dikurang G sama dengan df iris dg sama dengan x lebih besar atau sama dengan setengah, di mana x anggota dari R. F kali Gx sama dengan Fx dikali Gx sama dengan 2x dikurang 10 dikali akar dari 2x dikurang 1 sama dengan 2x akar dari 2x dikurang 1 dikurang 10 akar dari 2x dikurang 1. Daerah asal fungsi F dikali Gx adalah x lebih besar atau sama dengan setengah, di mana x anggota dari L. D. F per Gx sama dengan Fx per Gx sama dengan 2x dikurang 1 per akar dari 2x dikurang 1. Nah, daerah asal fungsi F per Gx adalah x lebih besar dari setengah, di mana x anggota dari R. Fungsi linier. Fungsi linier merupakan salah satu fungsi yang sederhana dalam matematika. Banyak aplikasi dari fungsi linier ini, seperti hubungan antara ketinggian pesawat dan suhu udara, hubungan penawaran dengan ketersediaan barang, serta hubungan antara jarak dan waktu tempuh. Nah, dalam modul ini, fungsi linier dinyatakan sebagai berikut, yaitu Fx sama dengan Mx ditambah A.
Dikatakan linier karena grafiknya berupa garis. Grafik dari fungsi ini dapat kalian gambar dengan menentukan dua nilai C yang berbeda, serta menentukan pasangan titik salah satunya dengan jalan membuat tabel. Contoh, tentukan rumus untuk fungsi linier f jika diberikan pasangan nilai seperti tabel berikut. Lihat pada tabel 1.1. Nah, alternatif penyelesaiannya, karena f fungsi linier, dia dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan mx ditambah a. Oleh karena itu, kalian akan memperoleh dua persamaan. Yang pertama, min 1 sama dengan m dikali min 1 ditambah a, dan persamaan kedua adalah 8 sama dengan m dikali 2 ditambah a. Jika persamaan 2 dikurangi dengan persamaan 1, akan memperoleh persamaan 9 sama dengan M dikali 3, sehingga M sama dengan 3. Nah, substitusi nilai ini ke persamaan 2, maka diperoleh persamaan 8 sama dengan 3 dikali 2 ditambah A, maka A sama dengan 2. Jadi, rumus untuk fx sebagai berikut, yaitu fx sama dengan 3x ditambah 2. Contoh, tentukan persamaan garis melalui titik 1,1 dan 2,0 dan tentukan grafiknya. Alternatif penyelesaian, persamaan garis yaitu Y sama dengan MX ditambah A, maka akan diperoleh dua persamaan. Yang pertama adalah 1 sama dengan M dikali 1 ditambah A, dan persamaan kedua adalah 0 sama dengan M dikali 2 ditambah A. Nah, penyelesaian bersama dua persamaan tersebut adalah M sama dengan negatif 1 dan A sama dengan 2. Jadi persamaan garis yang diminta adalah Y sama dengan negatif X ditambah 2. Grafik persamaan garis diperoleh dengan menghubungkan titik-titik yang dilaluinya seperti pada gambar berikut ini. Perhatikan grafik berikut. Pada gambar di atas dapat kita lihat berbagai kemiringan garis terhadap sumbu X. Kemiringan garis disebut sebagai gradien. Gradien merupakan koefisien dari variabel M. Kalian tentunya bertanya bagaimana cara menentukan gradien garis? Jika kita perhatikan bahwa gradien adalah garis yang dilihat relatif sumbu X, terutama untuk garis dengan persamaan Y sama dengan 2 atau ditulis sebagai Y sama dengan 0x ditambah 2. Maka dapat diduga bahwa gradien garis dapat ditentukan dengan perbandingan panjang segmen garis pada sumbu Y dengan panjang segmen garis pada sumbu X dari dua titik tertentu. Sehingga jika kita mempunyai dua titik X1, Y1 dan X2, Y2, gradien garis dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, lihat kembali pada contoh 1.6 bahwa M sama dengan negatif 1. Diperoleh dari rumus gradien garis tersebut adalah M sama dengan 0 dikurang 1 per 2 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar grafik berikut. Lihat pada gambar 2.3. Nah, dari jabaran di atas, tampak bahwa gradien tersebut merupakan nilai perbandingan antara selisih komponen Y dan X dari dua titik pada garis tersebut. Jika persamaan garis Y sama dengan AX ditambah B, maka gradiennya adalah A dan melalui titik 0, B. Secara umum, sebuah garis lurus yang tidak sejajar atau berhimpit dengan sumbu Y, persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah N, dengan M adalah gradien atau koefisien arah garis yang menunjukkan kemiringan garis. Nah, garisnya condong ke kanan jika dan hanya jika M lebih besar dari 0 dan condong ke kiri jika dan hanya jika M kurang dari 0. Contoh, gambarlah suatu garis yang mempunyai gradien M sama dengan 3 dan titik potong dengan sumbu Y adalah negatif 3. Nah, alternatif penyelesaian, persamaan garis yang dimaksud adalah Y sama dengan 3X dikurang 3. Untuk menggambarnya, Anda tentukan dua titik yang dilaluinya seperti berikut ini. X sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. X sama dengan 2, maka Y sama dengan 3. Jadi, dua titik yang dilaluinya adalah 1,0 dan 2,3. Oleh karena itu, kalian peroleh gambar seperti berikut ini. Nah, gradien atau kemiringan garis dari garis tersebut dengan rumus itu adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 3 dikurang 0 per 2 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, hasil ini sama dengan gradien yang diketahui, yaitu M sama dengan 3. Contoh, gambarlah suatu garis yang melalui titik 2,3 dan mempunyai gradien 1/2.
Alternatif penyelesaian, misalnya persamaan garis yang dimaksud adalah Y sama dengan MX ditambah A. Karena garis mempunyai gradien setengah, maka persamaan garisnya menjadi Y sama dengan setengah X ditambah A. Berikutnya, garis melalui 2,3, maka diperoleh persamaan 3 sama dengan setengah dikali 2 ditambah A, sehingga A sama dengan 2. Jadi persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan bergradien setengah adalah Y sama dengan setengah X ditambah 2. Nah, gambar garis seperti berikut ini. Menentukan persamaan garis dengan gradien tertentu dan melalui satu titik tertentu. Misal garis yang akan kita tentukan persamaannya bergradien M dan melalui titik sembarang X1, Y1. Misalkan persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX ditambah N. Garis ini melalui titik X1, Y1. Berarti Y1 sama dengan MX1 ditambah N atau N sama dengan Y1 dikurang MX1. Dengan mensubstitusikan N sama dengan Y1 dikurang MX1 ke Y sama dengan MX ditambah N, maka diperoleh Y sama dengan MX ditambah Y1 dikurang MX1. Persamaan Y sama dengan MX ditambah Y1 dikurang MX1 dapat diubah menjadi Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Jadi persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik X1 Y1 adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Contoh, tentukan persamaan garis yang bergradien -1 dan melalui titik -2,3. Alternatif penyelesaian, persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1 adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Jadi, persamaan garis bergradien -1 dan melalui titik -2,3 adalah tinggal mensubstitusikan nilai M sama dengan -1 dan X1, Y1 dengan -2,3 sehingga diperoleh Y sama dengan -X ditambah 1. Menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Misalkan diberikan dua titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2. Garis yang melalui titik A, X1, Y1 adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, garis ini melalui titik dan B, X2, Y2. Berarti Y2 dikurang Y1 sama dengan M dikali X2 dikurang X1 atau M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Substitusikan nilai M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ke Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1 sehingga diperoleh Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 atau Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Jadi persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,-3 dan 2,5. Alternatif penyelesaian, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, jadi persamaan garis yang melalui titik 0,-3 dan 2,5 adalah mensubstitusikan nilai X1, Y1 dengan 0,-3 dan substitusi nilai X2, Y2 dengan 2,5 sehingga jika dioperasikan akan menghasilkan 2Y dikurang 8X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang melalui titik 0,-3 dan 2,5 adalah 2Y dikurang 8X ditambah 6 sama dengan 0 atau 2Y sama dengan 8X dikurang 6 atau Y sama dengan 4X dikurang 6. Fungsi kuadrat. Fungsi f yang memetakan R ke R yang didefinisikan sebagai f memetakan X ke AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A, B, dan C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0 disebut fungsi berderajat 2 atau fungsi kuadrat. Persamaan umum fungsi kuadrat f yang memetakan X ke AX kuadrat ditambah BX ditambah C adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dan grafik fungsinya disebut dengan kurva parabola.
Ingat kembali cara menentukan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Dapat dengan menggunakan rumus X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat disebut dengan akar dari persamaan kuadrat. Jika fungsi kuadrat yang diketahui akar-akarnya misalkan X1 dan X2, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Untuk menggambar suatu fungsi kuadrat, ikuti prosedur 3 langkah sederhana berikut. Yang pertama, tentukan titik potong kurva dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, tentukan titik puncak. Yang ketiga, letakkan titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Yang keempat, dapat menggunakan beberapa titik uji. Dan yang kelima adalah hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva. Contoh, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Alternatif penyelesaian, dengan menggunakan prosedur 3 langkah di atas, maka diperoleh titik potong kurva dengan sumbu X. Diperoleh untuk nilai Y sama dengan 0, maka untuk nilai X-nya, X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Maka titik potong sumbu X-nya adalah 1,0 dan 3,0. Yang kedua, titik potong kurva dengan sumbu Y diperoleh untuk nilai X sama dengan 0, maka titik potong sumbu Y adalah 0,3. Sumbu simetri fungsi kuadrat adalah XSB sama dengan min B per 2A sama dengan 2. Dan nilai optimum untuk XSB sama dengan 2. Maka, jika 2 disubstitusikan, menghasilkan Y sama dengan negatif 1. Berdasarkan dari data tersebut, maka diperoleh grafik kurva seperti gambar berikut ini. Perhatikan secara seksama gambar pada contoh sebelumnya. Beberapa hal yang dapat disimpulkan tentang grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sebagai berikut. Yang A, memotong sumbu Y di titik 0,3. B, memotong sumbu X di titik 1,0 dan 3,0. C, simetri terhadap garis X sama dengan 2. D, mempunyai titik puncak 2,-1. Dan E, mempunyai nilai ekstrim min 1. Dari kesimpulan di atas, maka bisa diperoleh hal sebagai berikut. Yang A, menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncak. Penentuan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu Y dilakukan melalui substitusi nilai X sama dengan 0 ke fungsi kuadrat. B, titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3 dengan sumbu Y adalah titik 0,3. Yang C, penentuan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X dilakukan melalui substitusi nilai Y sama dengan 0 ke fungsi kuadrat, maka diperoleh nilai X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Jadi titik potongnya dengan sumbu X adalah 1,0 dan 3,0. Yang D, garis simetri garis fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3 adalah X sama dengan 2. Yang E, titik puncak grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3 adalah di titik 2,-1. Hasil dari pembahasan di atas dapat kalian gunakan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat secara umum. Oleh karena itu, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, kalian cukup menentukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah titik potong dengan sumbu Y, yaitu 0,C. Yang kedua, titik potong dengan sumbu X dengan mengambil nilai Y sama dengan 0. Dan yang ketiga, yaitu titik puncak diperoleh dari min B per 2A, min D per 4A. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 2X dikurang 4. Penyelesaian, yang A, titik potong dengan sumbu Y adalah 0,C sama dengan 0,-4. Yang B, titik potong dengan sumbu X dan mengambil nilai Y sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan min 1 atau X sama dengan 2. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah min 1,0 dan 2,0. Titik puncak diperoleh 1/2, min 9/2. Sehingga gambar yang diperoleh adalah sebagai berikut. Fungsi pecahan atau fungsi rasional. Fungsi pecah dapat didefinisikan sebagai berikut. Fungsi pecah adalah fungsi yang dirumuskan oleh fx sama dengan px per qx, dengan px dan qx merupakan suku banyak dalam x dan qx tidak sama dengan 0 pada domainnya.
Contoh fungsi pecah dan grafiknya yaitu fx sama dengan 1 per x dan fx sama dengan x per x min 1 dapat dilihat pada gambar berikut. Grafik fungsi pecahan. Langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi pecahan adalah sebagai berikut. Yang A. Menentukan titik-titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. B. Menentukan asimtot datar, tegak, dan miring. C. Membuat tabel yang menunjukkan di mana fungsi bernilai positif dan bernilai negatif. D. Menentukan nilai ekstrim fungsi. E. Menentukan titik-titik bantu. Dan F. Mensketsakan kurvanya. Nah, jenis-jenis asimtot pada fungsi pecah itu ada 3. Yang pertama, asimtot tegak diperoleh bila penyebut bernilai 0. Yang B, asimtot datar diperoleh bila X itu tak hingga. Dan C, asimtot miring hanya untuk jenis fungsi rasional yang pembilangnya mempunyai derajat lebih tinggi 1 daripada penyebutnya. Contoh, gambarlah sketsa grafik fx sama dengan 1 per x. Penyelesaian, langkah-langkah menggambarnya yaitu yang pertama, titik potong sumbu x dan sumbu y tidak ada. Yang kedua, asimtot tegak, garis x sama dengan 0, datar untuk x tak hingga diperoleh y sama dengan fx sama dengan 0. Jadi garis y sama dengan 0 sebagai asimtot datar. Titik bantunya seperti terlihat pada tabel berikut. Sehingga yang terakhir adalah sketsa grafik, dapat dilihat pada layar bahwa sketsa grafiknya seperti itu. Sketsalah grafik fx sama dengan 3x ditambah 2 per x ditambah 1. Penyelesaian, langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, titik potong dengan sumbu x dengan syarat fx sama dengan y sama dengan 0 diperoleh x sama dengan min 2 per 3 sehingga titik potong dengan sumbu x sama dengan min 2 per 3, 0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu y, syaratnya adalah x sama dengan 0, sehingga diperoleh y sama dengan 2, sehingga titik potong dengan sumbu y adalah 0,2. Yang ketiga adalah asimtot tegak, yaitu x ditambah 1 sama dengan 0, garis x sama dengan min 1 sebagai asimtot tegak. Yang keempat adalah asimtot datar, fx sama dengan 3x ditambah 2 per x ditambah 1 sama dengan x dikali 3 ditambah 2 per x dikali 1 ditambah 1 per x. Untuk nilai x tak hingga, maka 1 per x itu 0, 2 per x sama dengan 0. Jadi asimtot datarnya garis y sama dengan 3 ditambah 0 per 1 ditambah 0 sama dengan 3. Yang kelima adalah titik bantu. Titik bantunya dapat dilihat pada tabel berikut. Dan yang terakhir adalah sketsa grafik. Grafik yang diperoleh dari informasi di atas adalah sebagai berikut. Miskonsepsi. A. Siswa mengalami miskonsepsi dalam menyatakan ulang rumus dari melengkapkan kuadrat. B. Siswa mengalami miskonsepsi dalam menyederhanakan bentuk akar. C. Siswa mengalami miskonsepsi dalam menentukan akar-akar persamaan dalam bentuk pecahan. D. Siswa mengalami miskonsepsi dalam memahami maksud soal. E. Siswa mengalami miskonsepsi dalam mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. F. Siswa mengalami miskonsepsi dalam mengaplikasikan konsep hukum-hukum aljabar atau algoritma pada pemecahan masalah dan dalam memahami maksud soal. Yang G. Siswa mengalami miskonsepsi dalam penerapan rumus diskriminan dan dalam menentukan akar real yang berbeda.